Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini tim Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Sintayong panggil kekuatan baru, publik ASEAN malah geger. Sebab-sebut Indonesia naturalisasi LC, Malaysia justru ikut-ikutan. Pemain keturunan resmi bela Inter Milan. Dan pelatih Vietnam U23 ungkap kelemahan timnya jelang Piala AFF U23. Jadi keuntungan buat timnas? Simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Salah satu pelatih asal Belanda yang kini membesut klub Borneo FC, Peter Huistra, memberi saran ke PSSI terkait kebijakan pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia. Menurutnya pemanggilan pemain ke skuad Garuda di saat kompetisi sedang berjalan tidaklah bagus. Sebab para pemain seharusnya tetap di klub agar bisa berkembang. Piala AFF U23 sendiri dijadwalkan bergulir pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Mengingat agenda ini tidak masuk dalam kalender FIFA, maka klub sejatinya sah-sah saja tidak melepas pemainnya ke timnas. Lebih lanjut lagi, pelatih asal Belanda ini membandingkannya dengan kompetisi di Eropa di mana para pemain fokus bersama tim. Gelandang timnas Indonesia Mark Klok buka suara usai video viral dirinya melempar botol ke tribun supporter usai laga Persis Solo versus Persib Bandung pada Selasa lalu. Sebagaimana diketahui pada laga tersebut, Persib Bandung memang harus mengakui keunggulan tim tuan rumah Persis Solo, yakni dengan skor 1-2. Kekalahan itu pun menjerumuskan Maung Bandung ke posisi 16 klasmen sementara Liga 1 dengan poin 7. Selesai laga beredar video amatir yang menunjukkan sikap tak terpuji para pemain Persib. Naasnya, salah satu sikap tidak terpuji pemain Persib berlabel Timnas Indonesia yakni Mark Klok ikut terekam. Tak berselang lama, Klok pun mendapatkan teguran keras dari seluruh penggemar sepak bola nasional melalui Instagramnya. Telah mendapatkan kritik tajam dari para penggemar, pemain berusia 30 tahun ini pun langsung menyampaikan permohonan maafnya dan berjanji hal seperti itu tidak akan dilakukannya lagi di masa yang akan datang. Kabar mengejutkan datang dari pelatih timnas Vietnam jelang Piala AFF U23 Hoang Antoine. Sebagaimana diketahui bahwa Vietnam U23 sudah menggelar pemusat latihan lebih awal daripada rival-rivalnya. Selain itu, mereka juga menggelar laga uji coba, di mana terbaru Star Warriors muda bertanding melawan Hanoi U21. Mengejutkannya, tim besutan Hoang Antoine gagal meraih kemenangan karena ditahan imbang dengan skor 2-2. Usai menggelar laga uji coba tersebut, pelatih berusia 55 tahun ini pun membeberkan permasalahan pada tim yang diasuhnya. Ia menyebut bahwa para pemain mengalami permasalahan yang vital. Menurutnya, para pemain mengalami penurunan fisik sebab Liga Vietnam sendiri saat ini sudah berjalan akhir musim. Dengan kekurangan yang dibongkar oleh pelatihnya sendiri, maka timnas U23 wajib memanfaatkannya. Pelatih asal Portugal yang kini membesut salah satu klub Liga 1, Eduardo Almeida, girang mengetahui anak asuhnya dipanggil Sintayong untuk memperkuat skuad Garuda Muda dalam ajang Piala AFF U23 Thailand. Pemain tersebut ialah Abdul Rahman yang berposisi sebagai striker. Pantas saja Eduardo Almeida sangat bangga sebab Abdul Rahman menjadi satu-satunya wakil Rans Nusantara FC yang bergabung di TC Timnas kali ini. Mengingat dari latar belakangnya, dia dinilai jadi salah satu pemain yang bekerja keras dalam tim. Dia juga menilai Abdul Rahman menunjukkan perkembangan yang cukup pesat selama awal kompetisi BRI Liga 1 musim ini. Pelatih asal Portugal ini pun menambahkan pemanggilan ini tidak akan mengganggu penampilan timnya. Mengingat banyak pemain pengganti yang siap menggantikannya termasuk kuota pemain U23. Sementara Abdul siap bekerja keras untuk merebut satu tempat di Piala AFF U23. Kabar bahagia menyelimuti pemain keturunan Indonesia Abel Audiro Mulyadi. Ya, pemain berdarah Indonesia Italia ini resmi berseragam Inter Milan dengan status pinjaman dari klubnya Sampdoria. Hal tersebut dilansir dari laman resmi klub, di mana dalam kontraknya tertulis bahwa Inter Milan harus mempermanenkan sang pemain untuk musim depan. Dirinya pun mengungkapkan kegembiraannya bergabung ke salah satu klub terbaik di Italia bahkan dunia ini. Kepindahan Abel Audiro ke Inter Milan pun memunculkan kembali rumor mengenai kemungkinan sang pemain untuk memperkuat timnas Indonesia besutan Sintayong. Tentu pecinta sepak bola tanah air berharap sang pemain bisa benar-benar memperkuat timnas Indonesia yang akan mengikuti dua ajang bergengsi,
yakni Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker Persis Solo Ramadan Sananta akan menjadi tumpuan skuad Garuda Muda untuk menghadapi Piala AFF U23 Thailand. Dengan pencapaiannya di Persis, maka Ramadan Sananta pun semakin yakin untuk menatap ajang ini bersama skuad Garuda Muda. Hingga pekan ke-7 Liga 1 2023-2024, Sananta sudah mengemas 4 buah gol. Ramadan Sananta juga memiliki modal yang bagus bersama timnas Indonesia U22, di mana pemain berusia 20 tahun ini berhasil menorehkan 5 gol di ajang SEA Games 2023 Kamboja kemarin. Dirinya pun menjadi top scorer di ajang tersebut. Timnas U22 Indonesia sendiri pun juga sukses meraih medali emas SEA Games 2023 usai menaklukkan Thailand di partai puncak. Dia menuturkan secara bertahap skuad timnas U23 kini mulai membangun kekompakan. Pemusatan latihan timnas Indonesia sendiri telah digelar sejak Kamis kemarin dan akan berakhir pada Senin 14 Agustus mendatang, lalu bertolak ke Thailand. Ketua Badan Timnas Indonesia Sumarji menjelaskan bahwa 2 pemain pengganti sudah disiapkan untuk Timnas Indonesia U23. Sebagaimana diketahui bahwa Rizky Ridho dan Zaki Ashraf masih sulit dilepas oleh klubnya untuk bergabung ke Timnas Indonesia U23. Kedua pelatih mereka menilai bahwa Piala AFF bukan masuk agenda FIFA. Hal tersebut pun membuat klub harusnya bisa menolak saat mereka mendapatkan panggilan ke timnas. Selain itu, 2 nama pemain muda tersebut saat ini juga mulai mendapatkan kepercayaan penuh di tim. Menanggapi hal ini, manajer timnas Indonesia itu pun menyebut bahwa PSSI saat ini memiliki 2 nama pemain cadangan untuk mengganti Ridho dan Zaki. Jika memang benar mereka tidak dilepas oleh klubnya. Kedua pemain cadangan itu adalah Kanu Helmiwan dan juga Haikal Al-Hafiz. Opsi ini akan dilaporkan pada Ketum PSSI Erick Thohir dan pelatih Sintayong. Sintayong telah memanggil 23 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Jakarta jelang Piala AFF U23. Dalam pemanggilan punggawa skuad Garuda Muda, Coach Sintayong ternyata banyak memanggil pemain jebolan SEA Games 2023 kemarin. Salah satu nama yang jadi perbincangan di persepakbolaan tanah air adalah Komang Teguh Trisnanda. Ya, pemain ini sebelumnya diprediksi tidak akan dipanggil karena disanksi oleh AOC karena ikut ricuh di final SEA Games lalu. Namun bukan hanya publik tanah air yang terkejut, rupanya negara tetangga juga berisik, di mana Vietnam terkejut dengan pemanggilan Komang Teguh ini. Mereka sepertinya ketar-ketir. Bukan tanpa alasan, publik Vietnam pun menaruh sorotan tajam terhadap pemain ini. Bagi mereka, Komang Teguh memiliki peran vital di timnas Indonesia. Vietnam pernah merasakan ketangguhan pemain berusia 21 tahun tersebut di SEA Games beberapa waktu yang lalu. Saat itu Komang Teguh berhasil mencetak 1 gol ke gawang Vietnam U23 di laga semifinal. Karena gol tersebutlah Vietnam harus merasakan pahitnya tersingkir di ajang itu usai kalah dari timnas Indonesia dengan skor 2-3. Kabar mengejutkan datang dari salah satu rival timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Melalui pelatih kepala timnas Malaysia Kim Pan Gon mengindikasikan masih butuh pemain naturalisasi baru meski sudah punya lebih dari setengah lusin di skuadnya. Rencana itu akan dimanfaatkan Kim Pan Gon untuk menambah kekuatan skuad Harimau Malaya. Tentu dengan persyaratan yang harus dipenuhi jelang Piala Asia 2023. Pelatih asal Korea Selatan itu pun akan memberi kesempatan menit bermain untuk para pemain naturalisasi baru dengan catatan khusus, yakni mampu memberikan kontribusi dari aspek teknis, serta memiliki pola permainan fisik yang baik lewat pengelolaan masing-masing klub. Saat ini, timnas Malaysia sebenarnya sudah bisa memanggil 7 pemain naturalisasi yang tengah berkompetisi di Liga Domestik. Tentu dengan rencana tersebut, maka timnas Malaysia disebut ikut-ikutan strategi timnas Indonesia, yang mana sebelumnya disebut naturalisasi LC usai banyak pemain keturunan yang membela lambang Garuda di dada.